Di YouTube saya ada yang komen ya mengenai kecewa sama Pak Ganjar akhirnya mengikuti Mas Gibran ke kubu 02 ya. Ya, persepak bolaan saya itu kenal dari suami almarhum ya, sekitar 98 99 ya, sebelum apa itu era peristiwa 98 itu ya. Nah, di situ saya kenal dunia sepak bola. Ya, sekarang pun ya suka tapi nggak begitu fanatik ya. Saya memahami Anda ya karena mungkin kecewa karena gagalnya Pildun U17 sebagai tuan rumah Indonesia kan. Nah, di situ Pak Ganjar dan Gubernur Bali mengkonter ya. Nanti saya terangkan, saya mau ajak Anda yang komen, yuk kita ke tengah lapangan bola ya. Pak Ganjar ibaratnya tuh penyerang. Penyerang tuh posisi kan ada di paling depan ya, yang berhadapan-hadapan langsung dengan lawan. Nah, Pak Jokowi itu ibarat tuh ada di posisi kiper. Nah, dari situ penyerang pun bisa lari ke belakang untuk bisa mengamankan gawang ya, saling kerjasama sama kiper supaya tidak terjadi gol ya. Itu kalau kita lihat permasalahan ini di tengah lapangan sepak bola ya. Saya memahami Anda mungkin kecewa dengan menjadi tuan rumah Pildun U17 ya. Karena apa? Mungkin ada para pecinta sepak bola tidak suka mengkait-kaitkan antara politik dan sepak bola. Ya, karena di sini tuh permasalahannya tak segampang yang kita lihat menurut saya ya. Gini, kita ke arah politik ya. Pak Jokowi menerima sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 ya. Ya tahulah kalau Israel itu ada ikut main, tapi kan belum tahu kalau bisa sampai lolos ikut ke Indonesia ya, bisa lolos ke Piala Dunia. Itu kan Pak Jokowi tidak tahu ya. Nah, di sini PDI itu kan pendirinya dulu kan Bapak Soekarno ya, presiden pertama kita, membuat undang-undang dasar ya. Di situ tercantum penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ya. Ini ketidaktahuan Pak Jokowi ketika Israel bisa lolos seleksi ya. Nah, di sini Pak Ganjar sebagai kader PDI ya mengkonter atau pasang badan atau penengah Pak Jokowi dan PDIP. Istilahnya bukan PDIP lah, demi untuk negara. Ya, untuk negara. Karena undang-undang dasar itu kan milik negara ya, bukan PDI ya. Ya, maksudnya samalah ya. Ini Pak Ganjar sebagai penengah atau pasang badan supaya apa? Nama presiden tetap baik, negara pun tidak tidak mencela-mencela dalam mensakralkan undang-undang. Ya mungkin kalau kata-kata saya kurang bagus ya mohon dimaafkan. Intinya tetap menjaga kata atau kalimat yang ada di undang-undang dasar ya. Beliau itu menjadi penengah ya. Dan ini pun pada waktu itu elektabilitas Pak Ganjar itu teratas ya. Beliau tidak memperdulikan elektabilitasnya tinggi ya,
karena ini intern lagi ada masalah, dia pasang badan, ya. Dia mengcounter semua itu supaya apa? Pak Jokowi tetap baik, undang-undang dasar pun masih terjaga dengan baik. Ya, ini Pak Ganjar menurut saya tuh seperti itu sebagai penengah atau mengcounter, ya. Karena undang-undang dasar itu kan ada kan bunyi yang seperti itu kan. Ya. Ya saya memahami Anda. Kalau bisa olahraga lah, nggak usah dikait-kaitkan dengan dengan politik. Lah ini kebetulan, ya, ada peristiwa seperti ini, Pak Ganjar yang mengcounter itu, ya. Beliau tidak memperdulikan waktu itu elektabilitasnya tinggi. Kalau beliau memang egois, ya, tidak menjaga nama baik presiden maupun undang-undang dasar, beliau nggak akan mengcounter semua itu. Ya biarlah Pildun U17 masuk, ya nanti intern negara pasti akan membicarakan tentang undang-undang dasar, ya. Tambah runyam, ya. Pemikiran saya tentang Pak Ganjar, ya Pak Ganjar ya biarlah Pak Ganjar, undang-undang dasar tetap aman, Pak Presiden tetap namanya tetap juga baik, ya. Beliau tuh rela namanya jelek, namanya beliau siap dihujat sana sini rela asal untuk negara. Ya itu Pak Ganjar, keberaniannya di situ. Ya kalau kalian yang pencinta bola belum begitu suka dengan politik, pasti 1.000.000% akan menyalahkan Pak Ganjar, ya. Karena mungkin pemikiran orang yang suka sepak bola olahraga pasti akan bilang ya nggak usah bisa dikait-kaitkan dengan politik, karena belum tentu Indonesia itu menjadi tuan rumah Pildun, ya. Ini kesempatan langka ibaratnya mungkin seperti itu, ya. Tapi keadaan ini yang mengharuskan Pak Ganjar jadi penengah, ya. Silahkan Anda itu mengikuti Mas Gibran, ya. Ya kalau bisa dipikir ulang lah, ya. Dulu Anda itu ya pasti pernah mengejek, bahasanya kurang bagus bukan mengejek, ya, mengonter pendukung Pak Prabowo sedang menghajar Pak Jokowi, ya. Karena saya baru mengikuti medsos kan baru mulai 2018 atau 19, ya. Sebelum itu saya kan nggak mengikuti karena belum mampu untuk beli HP, ya. Ya. Apa sekarang itu nggak bisa berpikir ulang, hanya ada Mas Gibran di situ, terus kalian itu mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya. Kembali lagi itu hak Anda, tapi setidaknya berpikir sedikit lah, ya. Sebenarnya saya juga malu orang RSJ masa kasih paham orang yang belum pernah dirawat di RSJ, ya. Ayolah mulai berpikirlah, ya. Sekali lagi saya kasih gambaran nih. Pak Prabowo itu ya basicnya itu anak orang kaya, ya. Untuk mandiri pun susah, apalagi untuk memikirkan orang-orang kecil susah. Karena saya pernah ada di posisi menjadi anak orang kaya dan sekarang menjadi orang kurang mampu. Saya pernah ada di posisi itu, ya. Dulu saya ketika menjadi anak orang kaya, minta sesuatu nggak dikasih, pasti saya sakit 3 hari, ya. Ya, beda cerita dengan Pak Ganjar, ya. Anak dari orang mampu. Saya pun pernah mengalami harus berjuang sendiri untuk bisa ke titik yang lebih baik, ya. Meskipun Pak Prabowo itu berjanji, ya Tuhan, sebelum saya meninggal beri saya untuk memberi makan dan minum anak Indonesia,
ya. Ya itu mungkin sekedar janji-janji pemanis politik, itu pun dananya tidak sedikit kalau sampai terrealisasi, ya. Begitu kemarin ya, pakai jaket nggak bisa sendiri dipakein, habis debat capres, duduk ada yang lap sendiri, ada yang ngasih minum sendiri, ya. Ayolah mulai berpikir ulang ya, ya. Jujur sebetulnya saya tuh malu. Ex-RSJ kasih paham orang yang belum pernah dirawat di RSJ. Oke, cukup.